Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miryani Rifka Kaulan. Saya dari kelas 3B dengan 3B akuntansi dengan NPM 0227241107. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama nih mengenai salah satu topik yang tidak akan luput dari dunia keuangan, yaitu mengenai teori keuangan dan juga perbankan syariah. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar istilah bank syariah, tapi teman-teman masih bingung, apa sih bedanya dengan bank konvensional, terus apa prinsip-prinsip yang mendasarinya. Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas di sini. Jadi, untuk teman-teman, simak videonya sampai akhir ya. Teori keuangan dan juga perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari mengenai prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas nih mengenai konsep dasar, prinsip, dan aplikasi dalam dunia nyata, serta peran pentingnya dalam ekonomi global. Jadi, sederhananya tuh kita akan lihat bagaimana ajaran Islam bisa menjadi landasan dalam aktivitas keuangan. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi prinsipnya itu juga bisa bermanfaat luas karena menekankan mengenai keadilan, keterbukaan, dan juga keberlanjutan. Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, nasyir. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Nah, mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama itu ada riba. Riba itu adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli tanpa ada dasar usaha atau risiko. Misalnya nih, saya pinjam uang 1 juta, lalu harus mengembalikan 1,5 juta hanya karena faktor waktu. Padahal tidak ada keuntungan nyata yang dihasilkan, tapi pinjaman tetap harus membayar lebih. Kalau dipikir-pikir nih, riba ini tuh justru bisa membebani. Orang yang susah itu bisa makin susah karena terbebani bunga. Itulah kenapa Islam itu melarang riba, karena tidak adil dan merusak tatanan ekonomi. Yang kedua itu ada gharar. Nah, gharar itu artinya ketidakjelasan dalam transaksi. Jadi, sesuatu yang akadnya itu samar-samar dan tidak jelas harganya, jumlahnya, kualitas, atau kapan barangnya akan diterima. Contohnya tuh beli rumah tapi tidak jelas sertifikatnya, atau membeli barang yang masih belum ada wujudnya. Bahkan jual beli ikan di laut yang belum tertangkap pun itu termasuk gharar loh teman-teman, karena tidak ada kepastian barang. Kenapa ini dilarang? Karena bisa merugikan salah satu pihak. Dalam syariah, semua transaksi itu harus jelas, teman-teman. Transparan dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Yang ketiga itu ada masyir. Nah, masyir ini itu adalah perjudian atau spekulasi yang sifatnya itu untung-untungan. Di sini satu pihak menang, satu pihak pasti kalah. Tidak ada nilai tambahan nyata. Contoh paling gampang nih, itu adalah judi kartu, taruhan olahraga, atau undian yang penuh spekulasi. Dalam dunia modern, bentuk masyir juga bisa muncul dalam spekulasi saham atau kripto. Tanpa analisis yang jelas, hanya berharap harga naik, terus harga turun. Bye-bye. Masyir berbahaya karena bisa membuat orang cepat kaya atau tiba-tiba langsung jatuh miskin seketika tanpa usaha yang wajar. Itulah mengapa syariat itu menolaknya.
Prinsip syariah ini bukan cuma teori saja, tapi bisa membuat sistem keuangan lebih sehat. Orang bertransaksi dengan jujur, adil, dan tidak merugikan siapapun. Salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Kalau kita bandingkan nih, bank konvensional itu biasanya mendapat keuntungan dari bunga pinjaman. Semakin lama pinjaman, semakin besar bunganya. Tapi dalam syariah, sistemnya itu berbeda, yaitu berbagi untung dan juga berbagi rugi. Misalnya nih, ada usaha warung makan, bank syariah dan pemilik warung bekerja sama. Kalau usahanya berkembang, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, keduanya itu ikut menanggung. Dalam bank konvensional, nasabah itu dianggap sebagai debitur atau orang yang berhutang. Kalau dalam bank syariah, nasabah dianggap sebagai mitra yang diajak kerja sama. Teman-teman bayangkan nih, kalau sistem ini tuh dipakai luas, bukan hanya bank dapat keuntungan, tapi nasabah juga bisa berkembang usahanya. Bahkan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya. Selain itu, prinsip keuangan syariah juga tidak memisahkan antara ekonomi dan moral. Jadi, dalam setiap transaksi, bukan hanya untung rugi teman-teman yang diperhatikan, tetapi juga halal dan haramnya. Jadi, keuangan syariah itu bukan sekedar sistem tanpa bunga, tapi sistem ekonomi yang berusaha menjaga keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan. Beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan adalah mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Setiap instrumen ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam pembagian risiko, keuntungan, dan mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam investasi. Apa sih itu mudharabah? Jadi, mudharabah itu adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Satu pihak menyumbangkan modal, pihak lain menjadi pengelola. Contohnya nih, si A punya uang, tapi tidak punya waktu untuk usaha. Sedangkan si B itu punya kemampuan bisnis, tapi tidak punya modal. Mereka bekerja sama membuka usaha restoran. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi ditanggung sesuai porsi. Dengan sistem ini, semua pihak diuntungkan secara adil. Di bank syariah, akad mudharabah banyak digunakan untuk tabungan mudharabah, yaitu nasabah menaruh uang di bank, uang itu dipakai bank untuk usaha halal, keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Deposito mudharabah mirip tabungan, tapi dalam jangka waktu tertentu. Nasabah menyimpan uang untuk jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan. Lalu bagi hasil diberikan sesuai perjanjian. Jadi mudharabah tuh bukan hanya sekedar teori, tapi sudah banyak dipakai dalam praktik nyata, terutama dalam produk bank syariah. Sistem ini tuh membangun kepercayaan antara modal dan pengelola, serta memastikan usaha berjalan secara adil dan halal. Lalu, apa itu musyarakah? Kalau mudharabah modalnya hanya dari satu pihak, nah dalam musyarakah itu dua-duanya itu sama-sama menyumbang modal. Mereka bersama-sama menjalankan usaha dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya nih, 2 orang sama-sama patungan modal 50-50 untuk membuka toko. Mereka ikut mengelola bersama, untung rugi pun ditanggung bersama. Dan yang terakhir, apa itu ijarah? Ijarah adalah akad sewa, jadi bukan jual beli, tapi memanfaatkan barang atau jasa dengan cara sewa sesuai prinsip syariah. Contohnya tuh, sebuah perusahaan butuh mesin produksi, tapi belum mampu membeli. Mereka bisa menyewa mesin itu dengan sistem ijarah. Tidak ada bunga, yang ada hanya biaya sewa yang disepakati sejak awal.
Di sini kita bisa lihat nih, larangan riba, gharar, dan masyir bukan berarti orang tidak bisa bertransaksi, teman-teman. Justru sebaliknya, syariah memberikan alternatif yang sehat dan adil lewat instrumen seperti garaba, musyarakah, dan ijarah. Dengan instrumen ini, sistem keuangan syariah bisa berjalan dengan baik tanpa melanggar prinsip Islam. Perbankan syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah, membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum Islam, menciptakan keberdayaan ekonomi. Kalau kita lihat lebih dekat, perbankan syariah itu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin mengelola keuangan sesuai syariah. Salah satu produk paling umum adalah tabungan syariah. Berbeda dengan bank konvensional, di sini uang kita ditaruh untuk mendapatkan bunga, tapi uang itu digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Misalnya, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan perdagangan, atau proyek yang bermanfaat. Dari situ, keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Selain tabungan, ada juga pembiayaan berbasis mudharabah. Sistem ini sangat membantu masyarakat kecil yang ingin memulai usaha. Misalnya nih, seorang pedagang kecil ingin membuka toko kelontong, tapi tidak punya modal. Dengan pembiayaan mudharabah, bank itu bisa memberikan modal. Jika usaha berhasil, berarti keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi, nasabah tidak terjerat bunga seperti di bank konvensional, tapi benar-benar bermitra dengan bank. Selain itu, ada juga akad ijarah dalam perbankan syariah, yaitu sewa. Contoh paling mudah adalah leasing mobil syariah. Kalau kita butuh mobil untuk usaha, tapi belum mampu beli nih, kita bisa menyewa alat akad ijarah dengan biaya sewa yang jelas. Tidak ada bunga dan tidak ada denda berlebihan. Dari berbagai produk ini, perbankan syariah itu bukan hanya untuk orang kaya. Justru keberadaannya itu sangat membantu masyarakat menengah ke bawah. Karena prinsipnya itu bukan menekan atau membebani, tapi memberdayakan. Contoh nyata di Indonesia itu sejak merger Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, layanan syariah itu semakin meluas. Banyak UMKM terbantu melalui pembiayaan syariah, bahkan ada juga program tabungan haji syariah yang membantu masyarakat merencanakan ibadah haji dengan cara halal. Jadi, perbankan syariah itu bukan hanya alternatif, tapi sudah menjadi bagian penting dari sistem keuangan. Ia memberi solusi untuk masyarakat kecil, menengah, hingga besar dengan cara yang halal, adil, dan bermanfaat. Meskipun banyak potensi, implementasi keuangan syariah dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Nah, meskipun keuangan syariah punya banyak potensi besar untuk berkembang, kenyataannya tidak semua berjalan mulus. Masih ada beberapa tantangan nyata di lapangan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang mengira bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya beda label syariah. Ada juga yang berpikir kalau pinjaman uang di bank syariah tetap kena bunga, padahal tidak demikian ya teman-teman. Ada juga yang menganggap bank syariah tuh lebih ribet, lebih banyak aturan, atau lebih mahal. Padahal sebenarnya justru lebih adil, lebih transparan, dan melindungi masyarakat dari praktik riba yang merugikan. Yang kedua itu adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun sudah ada undang-undang dan aturan yang mengatur bank syariah di Indonesia, tapi dalam praktiknya kadang masih belum sekuat sistem konvensional. Misalnya nih, standar akuntansi syariah, mekanisme pengawasan, hingga edukasi kepada pelaku usaha. Semuanya perlu diperkuat lagi.
Selain itu, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga masih sangat rendah. Berdasarkan survei OJK, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia tuh jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional. Karena peran edukasi sangat penting, edukasi ini tuh bisa dilakukan lewat sekolah, kampus, media bahasa, hingga konten sederhana seperti video pembelajaran dan sejarah saya buat saat ini. Semakin banyak orang paham, semakin besar juga peluang keuangan syariah berkembang. Selain edukasi, diperlukan juga inovasi layanan. Misalnya, menghadirkan aplikasi perbankan syariah yang mudah digunakan agar generasi muda lebih tertarik. Jadi, kita simpulkan, tantangan implementasi keuangan syariah tidak bisa diatasi hanya oleh bank atau pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan masyarakat, akademisi, bahkan generasi muda. Dengan kerjasama semua pihak, sistem keuangan syariah bisa berkembang lebih cepat. Regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus mengakomodasi prinsip syariah, memastikan bahwa praktik keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam. Kalau tidak ada regulasi, masyarakat bisa ragu. Tapi kalau ada aturan resmi dari pemerintah, maka orang akan lebih percaya dan yakin bahwa sistem ini itu aman. Di Indonesia, misalnya kita punya otoritas jasa keuangan yang mengawasi bank syariah dan juga Dewan Syariah Nasional dari MUI yang memastikan produk keuangan sesuai syariat. Ini tuh sangat penting untuk membangun kepercayaan. Dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah semakin mudah diakses. Fintech syariah menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Sekarang, teknologi digital benar-benar mengubah cara kita bertransaksi dengan dunia keuangan. Kalau dulu membuka rekening bank syariah, kita harus datang ke kantor cabang, isi formulir, dan menunggu antrian. Sekarang semuanya itu bisa dilakukan hanya lewat aplikasi di smartphone. Kita bisa melakukan transaksi, investasi, bahkan pinjam modal sesuai prinsip syariah. Semuanya secara online. Fintech syariah ini sangat membantu generasi muda yang mungkin tidak sempat ke bank, tapi tetap ingin mengelola keuangan dengan cara yang halal. Selain itu, teknologi juga membuat sistem keuangan syariah jadi lebih transparan. Misalnya nih, kita bisa langsung memantau berapa keuntungan yang dibagi hasil, berapa biaya sewa dari akad ijara, atau bagaimana perkembangan investasi syariah kita. Semua tercatat rapi dalam aplikasi. Ini tuh membantu rasa aman dan nyaman bagi nasabah. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak fintech syariah, misalnya aplikasi peer-to-peer lending syariah, aplikasi investasi reksadana syariah, sampai dompet digital yang menyediakan fitur transaksi sesuai syariah. Bahkan beberapa startup lokal berhasil menarik perhatian dunia karena konsepnya yang inovatif. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat di lapangan, memang tuh banyak sekali contoh nyata keberhasilan sistem keuangan syariah. Misalnya nih, ada program pembiayaan Mirko Syariah yang membantu pedagang kecil di pasar tradisional. Para pedagang ini biasanya kesulitan mengakses modal dari bank konvensional karena dianggap tidak punya jaminan atau terlalu beresiko. Tapi dengan sistem syariah, mereka bisa mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil. Jadi kalau usaha mereka untung, hasilnya dibagi antara pedagang dan lembaga keuangan. Kalau rugi, risikonya itu ditanggung bersama-sama. Keuangan dan perbankan syariah menawarkan alternatif yang beretika dalam dunia keuangan. Dengan memahami prinsip dan praktik yang mendasarinya, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masa
depan. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa keuangan syariah bukan hanya tentang agama, tetapi tentang etika, keadilan, keberlanjutan. Kalau ini terus berkembang ke depan, dunia keuangan bisa lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi semua orang. Itulah penjelasan lengkap kita tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa ilmu ini tuh bisa jadi dasar untuk kita dalam memahami bagaimana Islam memberikan solusi di bidang keuangan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.